Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afadila Alia dari kelas E dengan NIM 23090150248. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran audit untuk melengkapi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah pengauditan 2. Nah, adapun kasus yang akan saya bahas hari ini, yang pertama itu kasus dari pelanggaran investasi oleh dana pensiun BUMN. Nah, dana pensiun atau DAPEN adalah dana yang dikumpulkan dari potongan gaji karyawan aktif dan juga kontribusi perusahaan dengan tujuan menjamin kehidupan pegawai setelah pensiun. Nah, karena fungsinya yang penting, dana ini tuh harus dikelola dengan hati-hati dan profesional agar nilainya itu tetap aman dan berkembang. Nah, adapun latar belakang dari kasus ini, yang pertama itu pada tahun 2023 Kementerian BUMN itu mulai menyelidiki adanya indikasi masalah serius dalam pengelolaan dana pensiun di sejumlah BUMN. Nah, kekhawatiran ini muncul itu setelah terbongkarnya skandal besar di perusahaan keuangan milik negara seperti Jiwasraya dan Asabri yang juga terkait dengan pengelolaan dana investasi yang berisiko tinggi dan tidak transparan. Sebagai tindak lanjut, Kementerian BUMN itu meminta BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap beberapa dana pensiun BUMN. Nah, termasuk dana pensiun ini yang akan saya bahas setelah ini. Nah, adapun pihak-pihak yang terlibat itu sebenarnya ada banyak. Ada juga Kejaksaan Agung, ada juga pihak eksternal, ada juga korban. Cuman yang di-highlight dalam kasus ini itu hanya ada tiga. Yang pertama itu 4 dana pensiun milik BUMN. Yang pertama ada PT Inhutani atau um, PT yang bergerak di sektor kehutanan dan mengelola dana pensiun untuk pegawai dan eks-pegawai perusahaan yang tergabung dalam holding kehutanan. Yang kedua itu ada dana pensiun dari PT Perkebunan Nusantara atau PTPN yang mengelola dana pensiun dari perusahaan-perusahaan perkebunan negara di bawah BUMN Holding Perkebunan Nusantara. Nah, dia juga itu termasuk salah satu dana pensiun dengan aset yang cukup besar. Selanjutnya ada dana pensiun PT Angkasa Pura I yaitu Persero itu yang bertugas untuk mengelola dana pensiun sebagai pegawai BUMN yang mengelola dan mengoperasikan bandara di Indonesia bagian timur. Selanjutnya ada dana pensiun PT Raja Wali Nusantara Indonesia atau ID Food yang holding pangan BUMN yang mengelola dana pensiun pegawai melalui entitas tersendiri. Nah, dari hasil audit sendiri, dua di antara dana pensiun yang telah saya jelaskan di atas itu terindikasi melakukan fraud. Namun, dalam publikasi resmi, BPKP itu tidak menyebutkan secara eksplisit dana pensiun mana yang terbukti melakukan kecurangan karena masih dalam proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum hingga saat ini. Selanjutnya ada pengurus dana pensiun atau internal management yang terdiri dari Direktur Utama Dana Pensiun, Komite Investasi, dan Dewan Pengawas. Nah, dalam kasus ini, pihak-pihak yang tadi saya sebutkan, atau pihak-pihak internal seperti manajemen Dapen dan Komite Investasi itu diduga menjadi pelaku utama pelanggaran karena mereka itu memiliki kewenangan menentukan penempatan investasi, namun diduga tidak menjalankan fungsinya secara profesional, bahkan kemungkinan dengan itikat tidak baik atau fraud. Nah, selanjutnya itu ada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP yang bertugas untuk melakukan audit investigatif terhadap pengelolaan investasi di keempat Dapen. Terus BPKP juga itu menemukan berbagai pelanggaran tata kelola investasi serta indikasi fraud, termasuk kerugian negara. Terus yang terakhir itu ada laporan hasil audit BPKP yang menjadi dasar untuk laporan ke aparat penegak hukum. Nah, selanjutnya jenis pelanggaran. Nah, di sini jenis pelanggaran yang mampu saya analisis itu terdapat 5. Yang pertama itu ada investasi yang tidak sesuai dengan profil resiko. Nah, dana pensiun itu seharusnya berinvestasi secara konservatif atau berisiko rendah, misalnya dalam bentuk deposito, obligasi saham, obligasi negara, atau properti yang aman. Namun dalam kasus ini, dana justru itu ditempatkan di instrumen berisiko tinggi, atau seperti saham perusahaan yang kinerjanya buruk atau proyek-proyek swasta tanpa jaminan pengembalian. Selanjutnya tidak ada kajian kelayakan atau analisis risiko, yaitu investasi dilakukan tanpa kajian yang mendalam seolah-olah dana dipindahkan hanya berdasarkan relasi personal atau kepentingan tertentu. Selanjutnya ada tidak mengikuti prosedur dan mekanisme yang sah. Dalam temuan BPKP, banyak keputusan investasi itu yang diambil tanpa dokumen atau dokumen pendukung atau melewati prosedur internal yang semestinya, yang sesuai aturan. Nah, selanjutnya adanya indikasi korupsi atau fraud.
Nah, di dalam 2 dari 4 dana pensiun yang tadi saya sebutkan, ditemukan indikasi kuat adanya fraud, yaitu tindakan manipulatif yang sengaja dilakukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Misalnya nilai investasi yang dimanipulasi, proyek fiktif, atau investasi yang sudah jelas gagal, tetapi tetap dipaksakan karena adanya kepentingan tersembunyi. Nah, selanjutnya ada dampaknya. Dampak dari keempat fraud yang tadi sudah saya jelaskan. Dampaknya sendiri itu kerugian finansial yang sangat signifikan. Nah, karena semua pelanggaran tersebut, total potensi kerugian negara dari pengelolaan buruk dana pensiun ini itu mencapai 300 miliar, which is sangat-sangat merugikan negara. Nah, ini tuh belum termasuk potensi kerugian jangka panjang seperti kehilangan kepercayaan pegawai dan ketidakstabilan dana pensiun di masa depan. Belum lagi kalau misalnya perusahaan itu kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan lain-lain sebagainya. Apalagi ini untuk dana pensiun atau kayak jangka panjang buat orang-orang yang semestinya hidup tentram setelah pensiun. Selanjutnya, ada proses penyelesaian. Nah, proses penyelesaian pertama yang dilakukan, ini proses penyelesaian dari pihak auditor setelah melakukan berbagai macam audit dan melewati jenis pelanggaran dan lain-lainnya. Ada proses penyelesaiannya. Yang pertama itu pelaporan ke penegak hukum. Nah, Kementerian BUMN itu melaporkan temuan tersebut ke Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti secara hukum. Lalu ada evaluasi dan restrukturisasi atau dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dana pensiun di BUMN, termasuk kemungkinan konsolidasi pengelolaan dana pensiun untuk meningkatkan efisiensi dan tata kelola. Nah, yang terakhir itu ada peningkatan pengawasan. Peningkatan pengawasan sendiri itu BPKP dan Kementerian BUMN itu meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan dana pensiun di BUMN untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Nah, baik, itulah saja tadi penjelasan mengenai kasus pelanggaran audit dari dana investasi oleh BUMN. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih teman-teman.